Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 701-705. Melihat bahwa dia telah pergi beristirahat, Sang Guan Ying juga tersipu dan bersiap untuk berjalan ke atas. Catu daya router baru saja lepas, mungkin itu disebabkan oleh Huzi. Itu adalah Huzi yang dibawa Bai Ruhan terakhir kali. Anak anjing briket hitam yang dibawa kembali dari lelaki tua itu. Sekarang dia berlarian di sekitar rumah, tapi dia cukup patuh dan tidak buang air kecil dimanapun. Dia bisa pergi ke halaman sendiri. Hei, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu masuk angin? Lin Xiu menatapnya dan bertanya dengan cemas. Tapi Sang Guan Ying menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu kembali ke kamarnya. Keesokan paginya. Mendengarkan suara hujan di luar, akhirnya dia tertidur, namun dia selalu merasa ada sesuatu yang menarik selimut. Sesuatu menjilat wajahnya lagi. Jangan membuat masalah, aku ingin tidur sebentar. Gu Chen dengan lembut mendorong tangannya dan berkata dengan lembut. Tapi benda itu masih terus menjilat. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seekor anak anjing hitam kecil tergeletak di wajahnya. Woof! Anak anjing kecil itu menggonggong pada Gu Chen. Pamanmu, kenapa kamu masuk? Gu Chen meletakkannya di sebelahnya dan bertanya dengan bingung. Seolah-olah ia langsung mengerti, ia menoleh dan melihat ke arah pegangan pintu dan berteriak, Woof! Anak anjing kecil ini memiliki kaki yang besar seperti Gu Chen dan benar-benar dapat melompat dan meraih pegangan pintu. Tingginya kurang dari 1 meter. Bagaimana bisa mencapai ketinggian seperti itu dengan tubuh sekecil itu? Sekarang Gu Chen benar-benar percaya bahwa anjing ini mungkin tidak sederhana. Orang tua itu juga mengatakan sebelumnya bahwa anjing ini lahir dari serigala dan seekor anjing, dan dia mewarisi ketangguhan serigala dan kesetiaan anjing. Dengan cara ini, jika anjing ini dipelihara dengan baik, ia dapat menjadi hewan peliharaan yang sangat baik, dan akan bertanggung jawab atas keamanan rumah di masa depan. Sensitivitas dan indera penciuman anjing jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Sekalipun dipasang kamera, titik buta akan tetap ada. Jika anjing ini dibesarkan dan dilatih dengan baik, dan ketika sudah dewasa, ia akan bertanggung jawab atas keselamatan di sekitar rumah. Selama ada orang asing yang mendekat, mereka dapat dengan cepat mendeteksinya dan memberitahu orang-orang di rumah itu. Ini jauh lebih mudah digunakan daripada kamera pengawasan. Si kecil ini sangat lekat. Dia bergegas ke tempat tidur dan menggigit Gu Chen. Huzi! Huzi! Suara Lin Xiu datang dari luar pintu saat ini. Dia pergi dari balkon ke ruang tamu, dan kemudian dari ruang tamu ke pintu Gu Chen. Ini dia. Gu Chen mengangkat lelaki kecil itu dari tempat tidur, ia bisa membuka pintu dengan sendirinya, itu tidak mudah. Huzi, ayo pergi. Tapi tidak peduli bagaimana Lin Xiu berteriak, itu acuh tak acuh. Wow. Gu Chen juga meletakkannya di tanah, oke, tidak bisakah kamu melakukannya saat aku bangun? Benda itu mengikuti Gu Chen seperti seorang pengikut. Kemanapun dia pergi, si kecil ini pergi. Benar saja, anjing ini seperti laki-laki dan tidak bisa menghidupi keluarga. Kata Lin Xiu sambil mendengus manis sambil memegang tangannya. Kenapa orang selalu merasa aneh ketika mendengarnya? Gu Chen bangun dan bermain-main di dapur sebentar, membuat sepotong kecil steak untuk Huzi ini. Atau anjing ini pintar. Dia mungkin tahu bahwa jika dia mengikuti Lin Xiu, dia hanya bisa makan biskuit anjing, tetapi jika dia mengikuti Gu Chen, dia bisa makan steak yang baru dimasak. Woof! Huzi berteriak pada Gu Chen. Tangkap! Jika kamu tidak bisa menangkapnya, itu hilang. Gu Chen melihatnya dan berkata sambil tersenyum nakal. Setelah mengatakan itu, dia langsung melemparkannya ke udara. Tanpa diduga, anak anjing kecil ini meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terbang lebih dari 1 meter, menangkap steak di udara, dan mendarat dengan mulus dengan backflip yang indah saat dia mendarat. Tak perlu dikatakan, bahkan rata-rata anjing dewasa pun tidak dapat melakukan ini, apalagi anak anjing yang baru berusia 1 atau 2 bulan. Anjing ini jelas baru saja disapi, tetapi ukurannya hanya sedikit lebih besar dari anjing biasa. Menarik. Gu Chen juga mengangguk diam-diam. Bai Ruohan datang dari ruang tamu saat ini dan memandang Gu Chen dengan tatapan lemah, saudaraku, apa yang kamu masak enak? Baunya enak sekali. Gu Chen juga dengan cepat menyentuh pergelangan tangannya. Dingin sekali sejujurnya, suhunya tidak terlihat seperti orang normal. Dia meraih pergelangan tangan Bai Ruohan dan menuangkan sedikit energi batinnya yang kaya ke dalamnya, tapi sepertinya itu tidak banyak berpengaruh. Bagaimana perasaanmu sekarang? Gu Chen menatapnya dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bai Ruohan hanya memaksakan senyum dan mengatakan sesuatu yang lumayan. Faktanya, dia tidak melakukannya dengan baik sama sekali, dia hampir tidak bisa bertahan lagi.
Dilihat dari tanda-tanda denyut nadi, sulit untuk mengatakan bahwa denyut nadinya seperti pohon mati. Tidak masalah, saudara akan mengambilkan obatnya kembali untukmu dalam beberapa hari. Gu Chen menepuk tangan kecilnya dan berkata dengan lembut. Orang normal seharusnya senang dan bahagia saat mendengar ini, tapi Bai Ruohan bertindak dengan sangat tenang. Mungkin karena dia sudah menyerah pada dirinya sendiri. Tidak masalah, saudaraku, jangan bekerja terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku bisa menanggungnya. Jika aku bisa hidup 1 hari lagi, aku ingin tinggal bersama kakakku 1 hari lagi. Ini sudah cukup. Dia dengan lembut menekan dada Gu Chen. Dia berkata dengan lembut di pelukannya. Memegangnya, Anda dapat dengan jelas merasakan tubuhnya sangat hangat, karena Gu Chen membakar dan mengerahkan energi internalnya. Untuk sementara dapat menghilangkan rasa dingin di tubuh Bai Ruohan. Tampaknya energi dinginnya telah memasuki organ internalnya. Bahkan jika Gu Chen mencoba menyalurkan energi internalnya dengan paksa, itu mungkin tidak banyak berpengaruh, dan dia masih harus khawatir apakah dia dapat menahannya. Meridiannya kering seperti kayu mati. Jika Anda dengan paksa menyuntikkan energi yang ke dalamnya, meridian akan segera rusak, jadi cara terbaik adalah menggunakan ramuan untuk mengaturnya secara internal. Jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkanmu. Sekalipun itu berarti hati naga dan sumsum burung phoenix, aku tetap akan mendapatkannya kembali untukmu. Jadi kamu harus bertahan dan menunggu. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Gu Chen memeluknya dan berbisik. Oke. Bai Ruohan menyeka air mata dari sudut matanya dan mengangguk. Terlepas dari apakah Gu Chen bisa menyembuhkannya atau tidak, janji yang dia buat sekarang adalah harapan agar Bai Ruohan benar-benar bisa hidup. Setelah beberapa saat, dia membawa Huzi keluar dapur. Setelah pergi, Gu Chen mengirim pesan teks ke Zhang Bao. Saat ini, di luar pintu. Gu Chen. Sudah waktunya berangkat kerja. Kamu terlambat lagi hari ini dan aku tidak akan selesai denganmu. 30 hari dalam sebulan, kamu terlambat 29,5 hari. Ling Meixue berkata di luar dapur. Oke, saya mengerti. Pagi harinya, sekitar jam 8. Zhang Bao memimpin sekelompok besar orang ke pinggiran kota dan mengepung halaman bobrok. Tuan, atas perintah Tuan Gu, saya di sini untuk menjemput Anda dan memindahkan Anda ke rumah lain. Anak laki-laki di sebelah mereka juga mengatupkan tangan dan berkata, kami mengikuti perintah Tuan Gu untuk menjemput Tuan dan memindahkan Anda ke rumah lain. Bang! Pintu tiba-tiba terbuka, dan Chang Yunsan keluar dengan jubah abu-abu, upacara yang luar biasa. Bocah ini benar-benar pandai menyelesaikan sesuatu. Dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan hormat, inilah yang secara khusus dikatakan Gu Chen kepadanya, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Minta beberapa orang memindahkan barang-barang itu. Jika ada sesuatu yang hilang, atau jika ada sesuatu yang disembunyikan secara diam-diam, cucuku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Chang Yunsan menepuk bahu Zhang Bao dan terkekeh. Tidak berani. Setelah beberapa saat, sekelompok orang mulai berjalan ke halaman satu demi satu untuk memindahkan barang. Yang terpenting adalah dia harus menemukan cara untuk memindahkan harta karun di rumah itu. Tentu saja, ini bukan hanya apa yang dipikirkan Chang Yunsan, tapi juga apa yang dipikirkan Gu Chen. Setelah memasukkan semua barang ke dalam mobil satu demi satu, Chang Yunsan mengikuti Zhang Bao dan rombongannya dan meninggalkan halaman. Namun sebelum pergi, pada dasarnya dia membiarkan semua hewan yang dipeliharanya bubar, kecuali lelaki tua itu membawa pergi kucing besar gemuk itu. Terlihat bahwa pada akhirnya, kucing besar gemuk itulah yang sangat melekat di hatinya, jika tidak, Chang Yunsan tidak akan bisa menggendongnya sepanjang hari. Aneh rasanya mengatakan bahwa halaman itu tidak pernah runtuh sebelumnya, dan tidak pernah runtuh selama beberapa dekade. Bahkan jika seseorang merobohkan kedua sisi tembok, tembok itu tidak runtuh. Namun seluruh tembok tidak runtuh. Begitu lelaki tua itu pergi, dalam waktu 5 menit, halaman kecil itu langsung menjadi kosong, tertutup asap dan debu. Rumah yang telah berdiri puluhan tahun itu roboh dalam sekejap. Seperti yang saya katakan sebelumnya, runtuh atau tidaknya sebuah rumah bergantung pada strukturnya di satu sisi, dan popularitasnya di sisi lain. Sebuah rumah juga membutuhkan popularitas, seperti halnya bodhisattva, ia perlu dipersembahkan untuk menyerap popularitas orang yang memujanya. Sebuah gedung bertingkat bisa saja runtuh secara tiba-tiba jika tidak ada orang yang tinggal di dalamnya selama beberapa tahun atau puluhan tahun, namun sebuah rumah kecil yang kumuh tidak akan runtuh jika ditempati oleh orang dalam waktu yang lama, apalagi 10, 20, bahkan 50 atau 100 tahun. Anda masih bisa tinggal di sini. Tentu saja premisnya adalah semua kondisi bangunan terpenuhi, jika tidak maka akan ada faktor keruntuhan. Tempat yang diatur Gu Chen untuknya sebenarnya tidak jauh dari Villa Yuhuatai. Bisa dikatakan hanya ada satu danau di setiap sisinya. Ini juga tempat yang diatur untuknya, agar dia bisa mudah melakukan sesuatu di masa depan. Bukankah itu nyaman baginya?
Tidak ada rumah lain di depan atau di belakang villa kecil itu, jadi cukup sepi, tapi letaknya di seberang danau dari villa Yuhuatai tempat tinggal Gu Chen. Hanya saja tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah itu selama lebih dari 10 tahun. Dulu saya bilang rumah itu mungkin berhantu dan feng shui-nya kurang bagus, jadi ini seperti yang diharapkan. Chang Yunsan adalah keturunan sekte lembah hantu, dan Taoismenya mungkin lebih maju daripada Lan Wancheng. Secara umum, mereka yang memahami pengobatan Tiongkok harus memahami 5 elemen. Siapapun yang memahami 5 elemen memahami feng shui. Meskipun dia hanya menyukai alkimia dan pengobatan Tiongkok, dia seharusnya mewarisi metafisika Tao dari sekte lembah hantu. Adapun seni bela diri yang sebenarnya, ini diwarisi oleh Feng Zhenghao. Bersama-sama, kedua orang ini tidak terkalahkan. Dengan satu serangan dan satu pertahanan, mungkin mustahil bagi banyak master untuk memutus koordinasi antara keduanya. Sesampainya di rumah barunya, Chang Yunsan juga meletakkan kucing besar yang gemuk itu di lantai dan tungkunya dipindahkan dari mobil. Semua tungku dibawa langsung ke mobil dalam satu panci. Semua orang merawatnya dengan baik dan ditepikan dengan truk besar. Ya, benda-benda ini diletakkan berjajar dalam lingkaran. Setiap pembakar dupa memiliki tempatnya masing-masing, dan jangan sembarangan. Kalian meletakkannya dimanapun saya katakan. Chang Yunsan memandang Zhang Bao dan memberi isyarat pada kelompok. Oke. Zhang Bao sangat sopan dan berinisiatif memimpin orang untuk meletakkan barang-barang itu di lokasi tertentu. Kedua anak laki-laki itu bergumam dengan suara rendah sambil menyimpan barang-barangnya, Tuan Bao, lelaki tua ini sangat pandai memerintah kepada orang-orang. Apa-apaan ini, kami membantunya pindah, dan dia hanya berdiri di samping sambil memegang seekor kucing dan memberikan instruksi. Siapa dia? Jangan mengeluh, bahkan Tuan Gu harus memanggilnya kakek, bagaimana menurutmu? Bergerak cepat, jangan banyak bicara. Zhang Bao juga menendangnya dengan kakinya. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mengatakan apapun. Alasan mengapa mereka mendengarkan kata-kata Gu Chen adalah karena dia selalu bertindak seperti kakak laki-laki dan meyakinkan adik-adiknya. Jadi semua orang akan mendengarkan perkataan Gu Chen, tapi tiba-tiba seorang kakek datang ke sini yang mengaku sebagai kakek Tuan Gu. Semua orang menghormatinya karena wajah Tuan Gu. Pada saat yang sama, Grup Junli, Departemen Keamanan. Ini adalah waktu yang langka bagi Gu Chen untuk datang bekerja. Ini seperti menjadi biksu dan bekerja sepanjang hari. Ketika semua orang melihatnya datang ke Departemen Keamanan, mereka segera menyerahkan posisi mereka. Saudara Chen, kemana saja kamu bermain akhir-akhir ini? Seorang pemuda berkumis berkata sambil tersenyum memujanya. Penjaga keamanan kecil berikut ini pada dasarnya terkesan oleh Gu Chen, baik secara mental maupun intelektual. Kakak tertua ini setia dan tidak segan-segan pergi ke kota Yunyang untuk membawa orang demi saudara-saudaranya. Setelah mendengar Wang Hu menceritakan kisahnya, semua orang semakin mengaguminya. Saya pergi ke Yuzhou untuk jalan-jalan dan melakukan beberapa hal. Dia melepas pakaiannya dan mengenakan pakaian kerja. Ketika Lan Wancheng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya umpan, Saudara Chen, saya tidak peduli jika Anda diam-diam pergi ke Yuzhou. Apakah Anda membawakan saya hadiah? Hal ini membuat Gu Chen sedikit malu. Awalnya, ada hadiah yang disiapkan untuknya. Kompas ungu dan emas mungkin sangat berguna untuknya. Siapa yang tahu bahwa Tao Qiu akan memberinya setengah dari buku itu sebagai imbalannya. Ini. Lan Wancheng menyipitkan matanya, Saudara Chen, mengapa kamu keluar dan bersenang-senang tapi melupakan aku? Kamu seharusnya jelas sudah mengetahuinya, Anda menyiapkan hadiah untuk saya, Anda tidak ingin memberi saya kejutan, kan? Saya membawanya. Tentu saja, kami tinggal di sekolah yang sama bersama dan membawa senjata bersama, berbuat onar bersama, nakal bersama, bagaimana aku bisa melupakanmu? Gu Chen tersenyum canggung, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya, ini barang bagus, dan ambil sendiri itu. Lan Wancheng terlihat memegang sebungkus bahan dasar hotpot di tangannya. Tentu saja, tempat asalnya pasti Yuzhou. Itu salah. Hal yang saya hitung menunjukkan bahwa itu bulat. Bagaimana bisa itu menjadi alas hotpot? Lan Wancheng menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung. Ya, ada apa? Gu Chen segera membuka alas hotpot. Kebetulan alasnya berisi vakum, dan bentuknya persis bulat. Sama seperti bentuk yang dia simpulkan, momen ini juga membuat Lan Wancheng tidak bisa berkata-kata. Ramalan dan deduksi tidak bisa 100% spesifik, hanya bisa dihitung secara garis besar, alangkah baiknya jika Anda bisa melihat sedikit rahasia surga. Jadi Lan Wancheng mengira Gu Chen akan membawakannya hadiah, sesuatu yang bulat dan sangat berharga, sebuah harta langka. Karena alasan ini, dia sangat bersemangat hari itu sehingga dia tidak bisa tidur, dan terus menebak-nebak apa yang akan dibawa kembali oleh Gu Chen. Meskipun alas hotpotnya juga berbentuk bulat, namun tidak mahal.
Meskipun merupakan makanan khas Yuzu, ia dapat ditemukan di mana-mana di supermarket dan dapat dilihat di mana-mana dengan harga puluhan yuan per bungkus. Ini. Lan Wancheng menggaruk kepalanya, apakah aku salah menyimpulkannya? Melihat penampilannya, Gu Chen pun menahan senyumannya. Saudaraku, aku minta maaf. Mari kita bahas tentang kompas Anda lain kali. Dibandingkan dengan kompas ungu dan emas, jelas sekali bahwa kitab suci tanpa nama ini memiliki kualitas yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa hebat kompasnya, paling-paling bisa lebih akurat dalam deduksi. Tapi dia telah melihat kekuatan dari buku ilahi tak terbatas, dan dia telah merasakan kekuatan Yuan Long kemarin. Bukan karena Gu Chen menjadi lebih lemah, tapi orang itu memang sangat kuat. Dia sudah berada di level yang sama dengan kakek Feng dan yang lainnya. Mereka semua bisa disebut monster tua. Bahkan Chang Yunsan kehilangan separuh gerakannya di tangannya. Terlihat betapa kuatnya Yuan Long ini, jika bertarung sendirian, Gu Chen mungkin tidak akan mampu bertahan 10 jurus di tangannya. Meskipun mereka semua berada di alam transformasi fana, Anda harus tahu bahwa mencapai alam ini sudah 1/10 juta dari semua praktisi seni bela diri. Pada dasarnya banyak orang yang terjebak dalam tahap kekuatan batin. Mereka yang mampu mengembangkan kekuatan batin dihormati sebagai ahli dalam masyarakat modern. Belum lagi keadaan fana, bahkan kekuatan puncak Gu Chen mungkin tidak mampu mengalahkannya. Lagi pula, ketika dia tidak terluka secara internal, dia juga menjadi sasaran manipulasi kakeknya Feng setiap menit. Dia tidak bisa mengalahkan Yuan Long pada puncaknya, apalagi terluka kemarin, tapi buku ilahi tak terbatas ini hanyalah cahaya kemasan sederhana. Dia langsung menghajar Yuan Long hingga terluka parah dan mundur dengan kekalahan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah harta karun yang langka. Chang Yunsan juga mengatakan bahwa dia tidak tahu sudah berapa lama buku ini ada, tetapi 800 tahun yang lalu, seorang Tao bernama Fang Qingzi menggunakan buku ini. Ia juga satu-satunya orang tercatat dalam sejarah yang bisa meneriakkan isi buku tersebut. Karena buku ini dikatakan tidak ada tandingannya di dunia. Sayangnya buku ini hanya tersisa separuhnya. Jika keseluruhan buku bisa dikumpulkan, mungkin akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Tapi ada satu hal yang Gu Chen tidak mengerti. Saat buku itu tiba-tiba terbang kemarin, pikirannya sepertinya kehilangan kekuatan. Dia jelas tidak meneriakkan kata itu secara sukarela, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkannya setelah melihat buku itu. Saudara Chen, ada apa denganmu? Lan Wancheng menatapnya dengan bingung dan berteriak pelan. Ini yang membuat Gu Chen sadar, tidak apa-apa, aku mungkin tidak istirahat dengan baik tadi malam. Kalian lanjutkan saja, aku akan keluar dan merokok. Hanya memberinya dasar hotpot, orang ini sama sekali tidak menyukainya, dan dia masih berencana memasak hotpot Yuzu ketika dia kembali di malam hari. Gu Chen juga keluar dari Departemen Keamanan dan diam-diam mengeluarkan sebatang rokok. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor kakek Feng. Dia juga ingin berbicara dengan kakek Feng. Terlalu banyak informasi tentang apa yang terjadi tadi malam, dan sejujurnya, itu agak sulit untuk dicerna. Sudah lama berada di Jiangsu, ini bukan hari pertama dia bertemu dengan lelaki tua itu, dan dia bahkan mengenali Chang Yunsan sebagai kakek baptisnya. Kuncinya adalah kakek baptis ini dan kakek Feng adalah saudara di sekte yang sama. Tidak heran jika selama pertarungan, Gu Chen merasa bahwa kekuatan internal lelaki tua itu dan kekuatannya sendiri sepertinya saling menahan. Saya merasakan perasaan ini untuk pertama kalinya, tetapi saya tidak memasukkannya ke dalam hati, saya baru menyadarinya kemarin. Pewaris Master Sekte dilahirkan dengan menahan diri untuk memilih salah satu dari keduanya untuk menjadi Master Sekte berikutnya. Hanya saja lebih dari 30 tahun telah berlalu, dan guru mereka mungkin telah tiada, namun belum ada satupun dari mereka yang memutuskan pemenangnya. Gu Chen mengambil ponselnya dan menghubungi nomor kakek Feng, tapi tidak ada yang menjawab. Aneh. Kenapa tidak ada yang menjawab? Dia memanggil kakek Long lagi, tapi tetap sama, tidak ada yang menjawab, lalu dia memanggil kakek Jiang, kakek Liu, dan nenek Hua. Yang aneh adalah, mereka berlima tidak menjawab telepon pada saat yang bersamaan. Seharusnya tidak demikian. Mereka tidak ada kerjaan di pulau itu, tidak seharusnya mereka berlima kehilangan kontak pada saat yang bersamaan. Samar-samar, dia merasa ada yang tidak beres. Kemarin pengasingan lelaki tua Chang Yunsan terungkap, dan hari ini dia kehilangan kontak kelima gurunya. Apakah ini suatu kebetulan? Dia segera menelepon beberapa orang lain di pulau itu, tetapi tidak ada kabar. Hingga ia menelepon seorang gadis besar bersamanya, yang masih dianggap anak-anak, bernama Lian Rong. Ketika mereka masih muda, dia berjanji untuk menikahinya ketika mereka besar nanti, tapi itu hanya lelucon ketika mereka masih anak-anak, dan mereka tidak pernah menyebutkannya setelah menjadi dewasa. Gu Chen mengambil ponselnya dan menghubungi nomornya. Jika dia tidak menjawab, dia berencana untuk menyerah dan menunggu beberapa hari sebelum menelepon lagi. Telepon berdering beberapa kali, dan tepat ketika dia hendak menutup telepon, ujung telepon yang lain tersambung. Halo,
Siapa ini? Suara familiar Lianrong terdengar dari ujung telepon. Gu Chen menjawab dan bertanya, Lianrong, ini aku. Saudara Chen. Apa yang terjadi dengan guruku dan yang lainnya? Mereka bahkan tidak menjawab panggilan. Dia ragu-ragu selama beberapa detik. Awalnya, dia mengira dia telah menutup telepon, tetapi ketika dia mengambil teleponnya, dia melihat bahwa panggilan itu juga masih berlangsung. Mengapa dia tidak berbicara? Lianrong. Halo. Tidak ada sinyal. Sial. Apakah sinyal di pulau itu buruk? Apa yang terjadi? Dia mengira itu karena tidak ada sinyal, tapi nyatanya karena Lianrong diam di ujung telepon. Saudara Chen. Lianrong berbisik di ujung telepon. Gu Chen mendengar suara Lianrong dari telepon, dan menjawab dengan cemas, saya dapat mendengarnya, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Apakah Anda menghadapi badai? Atau apakah Anda menemukan sesuatu? Mengapa sinyalnya sangat buruk? Jangan kembali ke pulau beberapa waktu ini. Kita dalam masalah. Lianrong ragu-ragu di telepon selama beberapa detik sebelum berkata, Saudara Chen, saya harus keluar dan membantu, mereka menerobos masuk. Dengarkan aku, tetaplah di luar sebentar dan jangan kembali. Apa? Siapa yang menerobos? Halo, Lianrong. Apa yang terjadi dengan guruku? Panggilan itu segera ditutup, membuat Gu Chen tertegun. Apa yang terjadi? Pulau Alcatraz tidak bisa ditembus dan ada banyak ahli di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setidaknya, ini pertama kalinya Gu Chen mendengarnya setelah sekian lama. Dari mana asal mula kekuatan ini yang bisa membuat beberapa gurunya merasa kerepotan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia penasaran, dan semakin penasaran, semakin dia ingin tahu. Tetapi ketika dia menelepon Lianrong lagi, nomor itu tiba-tiba menjadi kosong. Tadi dia masih ngobrol, tapi sekarang dia menutup telepon, lalu dia tidak bisa tersambung lagi. Saat ini, Gu Chen benar-benar merasa ada yang tidak beres, dan itu sangat salah. Terutama kata-kata terakhir Lianrong, menyuruhnya untuk tidak kembali dan bersembunyi di luar selama periode ini. Berapa banyak kesulitan yang diperlukan Lianrong untuk membujuknya agar tidak kembali. Dia mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak dapat menghubungi telepon siapapun. Entah itu milik gurunya, milik Lianrong, atau milik orang lain di pulau itu. Menyimpan ponsel di saku Anda, buang puntung rokok ke tanah dan matikan. Kemudian dia berbalik dan masuk ke ruang keamanan. Sepertinya Lan Wancheng tidak tahu apa yang terjadi di pulau itu. Kalau tidak, dengan temperamennya, mustahil dia bisa begitu tenang dan tenang. Saudara Chen, kamu kembali. Mengapa kita tidak membuat hotpot malam ini? Datang ke tempatku, aku akan memasaknya untukmu, tetapi kamu harus setuju, aku akan menyediakan pangkalannya, kalau begitu kamu harus membeli bahan makanan. Lan Wancheng berkata sambil menyeringai ketika dia melihatnya masuk. Gu Chen tersenyum, makanlah sepanjang hari, mungkin ada yang harus kulakukan nanti. Sekali lagi, kedua saudara kita sudah lama tidak minum bersama. Nak, aku sedang menulis puisi di saat yang sama waktu. Saya sedang mengerjakan beberapa puisi baru-baru ini. Saya akan menunjukkannya kepada Anda ketika kita minum, hahaha. Hanya karena dia masih tertawa terbahak-bahak, Gu Chen yakin pria ini mungkin tidak memiliki kontak dengan keluarganya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menghubungi keluargamu? Nenekmu tidak mendesakmu untuk kembali, kan? Gu Chen berpura-pura bertanya dengan santai. Lan Wancheng tampaknya tidak peduli, hanya menatap dasar panci panas dan menciumnya dan tersenyum nakal, saya baru saja melakukan panggilan video dengan nenek saya minggu lalu. Dia terus menelepon saya untuk kembali sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat bahwa saya bekerja dengan patuh di tempatmu. Jika aku tidak keluar dan berlarian, dia tidak akan mendesakku untuk kembali. Tak perlu dikatakan lagi, Saudara Chen, kamu bukanlah orang kecil dalam pikiran nenekku. Minggu lalu. Ya, minggu lalu. Ada apa? Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Saat itu baru hari Selasa, yang berarti Alcatraz terjadi. Masalahnya seharusnya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai. Kamu juga, jangan biarkan nenekmu lebih khawatir. Jika kamu begitu bijaksana sebelumnya, kamu mungkin akan terbangun sambil tertawa bahkan ketika kamu tertidur. Dia tersenyum bercanda. Lan Wancheng mengangkat kepalanya dan menatapnya, hei. Kakak Chen, kenapa kamu tiba-tiba merasa aneh? Ini salahmu. Gu Chen menamparkan kepalanya dengan punggung tangan. Benar, ini tidak normal. Tiba-tiba kamu menjadi serius dan sama sekali tidak mirip denganmu. Kata Lan Wancheng sambil menyeringai. Hal ini membuat Gu Chen terdiam, kamu menyebalkan. Oke, kalian sibuk, saya akan keluar jalan-jalan. Ah, Saudara Chen, apakah kamu akan pergi lagi? Bagaimana jika Presiden bertanya tentang kamu nanti? Apakah kamu bolos kerja lagi? Wang Hu menggaruk kepalanya dan tidak tahu harus berbuat apa. Gu Chen baik padanya,
jadi Wang Hu tidak bisa mengadu, tetapi jika CEO menanyakan hal itu, jika dia tidak mengatakan apa-apa, itu akan berdampak pada pekerjaannya. Hal ini membuat Wang Hu sangat malu. Rasa terima kasih dibalas, tetapi dia bekerja di sini. Orang-orang di bawahnya sewaktu-waktu tidak masuk kerja. Ingat saja sesukamu. Jika dia datang menemuiku untuk keperluan apapun, minta saja dia meneleponku secara langsung. Gu Chen menatapnya, melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak. Baiklah. Wang Hu juga mengangguk dengan canggung. Sungguh. Setiap beberapa menit setelah Gu Chen pergi, telepon Departemen Keamanan berdering. Sial. Kamu tidak tahu cara mengadu pada siapapun, kan? Wang Hu memandang semua orang dengan kaget dan berkata. Semua orang merentangkan tangan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memberi tahu siapapun. Selain itu, mereka hanyalah penjaga keamanan biasa. Tidak semua orang bisa seperti Gu Chen dan mengenakan pakaian keamanan dan berjalan di sekitar gedung sesuka hati. Kecuali dia, mungkin tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang berani bersikap sombong. Pergi. Jawab teleponnya. Wang Hu menepuk pemuda di sebelahnya dan mendorongnya untuk menjawab telepon. Namun pemuda itu bersembunyi di samping, tidak, bagaimana jika itu panggilan dari presiden? Apa yang harus saya katakan? Kapten, Anda yang harus menjawabnya. Anda adalah kapten keamanan. Jika saya menjawabnya, orang lain akan mengira Anda juga bolos bertugas. Itu masuk akal. Wang Hu menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju dan mengangkat telepon. Halo, ini Departemen Keamanan. Di mana Gu Chen? Suara Ling Meixue terdengar lembut di ujung telepon. Ini. Saudara Chen. Kata Wang Hu, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas untuk waktu yang lama. Bicaralah dengan baik. Wang Hu menghela nafas lega, Saudara Chen, dia bolos kerja. Bajingan ini, dia bisa bolos kerja lebih dari 30 kali di bulan Januari 30 hari. Oke, saya mengerti. Selanjutnya saat dia bolos kerja, beritahu aku secepatnya. Sepertinya sedang dilema. Rasa sakit di hatiku. Bisakah kalian berdua berhenti menyiksa orang lagi? Di kantor Presiden Junli Group. Orang-orang dari Departemen Teknis melaporkan sesuatu di sini, dan Ling Meixue sepertinya baru saja kehilangan kesabaran. Apa gunanya menggajimu? Perangkat lunaknya telah diserang, dan produk perusahaan kita telah difitnah dengan jahat dan harganya diturunkan. Tidak bisakah kamu mengatasi celah ini? Masing-masing dari kamu mendapat gaji yang tinggi, tetapi kamu tidak bisa mengatasi bug ini. Ling Meixue menggosok tangannya, berkata tanpa berkata-kata. Dalam beberapa hari terakhir, sistem perusahaan telah diserang oleh peretas luar, dan mereka juga melakukan aktivitas jahat di luar platform. Mereka telah menyerbu sistem resmi dan mengirimkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa hari ini semua produk mendapat diskon 30%. Akibatnya, beberapa orang membeli banyak perhiasan pada hari itu, dan kerugiannya mencapai 80 juta pada hari itu. Meski Ling Meixue telah memberikan jawaban resmi yang mengatakan bahwa platformnya telah diserang oleh peretas, namun tidak ada seorang pun netizen yang mempercayainya. Sebaliknya, opini publik menjadi semakin keras, dan hampir menjadi berita. Hal itu juga terungkap dalam video pendek seperti Kuai Shou dan Douyin. Untungnya, jumlah paparannya tidak terlalu besar, dan mereka juga dengan jahat menghina situs resmi perusahaan. Sekelompok besar troll bertindak sebagai troll dan secara langsung mengatur kecepatan di platform utama. Beberapa orang juga secara misterius mengatakan bahwa perhiasan Junli Group itu palsu. Untuk sesaat, Ling Meixue tidak tahu harus berbuat apa. Gu Chen telah berada di Yuzu beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia ingin meneleponnya dan menanyakan apa yang harus dia lakukan, tetapi dia khawatir dan takut akan dituduh tidak mampu menangani masalah sekecil itu dengan baik. Atau mungkin orang lain mengira bahwa seluruh perusahaan didukung oleh Gu Chen, dan tanpa dia, perusahaannya tidak dapat terus beroperasi. Itu sebabnya Ling Meixue terdiam beberapa hari terakhir ini. Dia awalnya berencana berbicara ke Lada Gu Chen tadi malam, tapi siapa yang tahu kalau pria ini baru kembali ke rumah di tengah malam. Dia berpikir untuk memintanya datang dan kerja pagi ini dan mendiskusikan bagaimana menghadapinya, tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini melarikan diri lagi. Jika ini adalah waktu normal, Ling Meixue akan mengabaikannya seolah-olah itu bukan masalah besar dan membolos begitu saja. Bagaimanapun, peran orang ini bukanlah sebagai penjaga keamanan. Orang ini ada di mana-mana saat dia tidak diperlukan, tapi sekarang saat dia sangat diperlukan, dia tidak bisa ditemukan. Saat ini di villa kecil di seberang Danau Yuhuatai Villa. Villa ini tidak terlalu mewah, ini adalah villa 2 lantai dengan tamannya sendiri. Meski sudah bertahun-tahun ditinggalkan, setelah dibersihkan, bagian dalamnya masih sangat indah. Pemilik aslinya menutupi semua bagian dalamnya dengan kain putih. Sejujurnya, saat Zhang Bao dan yang lainnya pertama kali masuk, mereka merasakan hawa dingin hingga ke tulang. Ibarat angin dingin yang bertiup di belakang leher,
Konon pemilik perempuan rumah ini pernah membunuh pemilik laki-laki, mencincangnya menjadi pasta daging dan membuangnya ke danau untuk memberi makan ikan. Nyonya rumah juga kemudian bunuh diri. Justru karena alasan inilah tidak ada yang mau atau berani membeli villa keluarga tunggal di lokasi yang bagus ini. Agar tidak mempengaruhi pihaknya sendiri, Yuhuate Villa langsung memisahkan sisi lain danau. Jika Gu Chen ingin berjalan kaki dari rumahnya ke sisi lain danau, dia harus berjalan sekitar 1 atau 2 kilometer. Jangan lihat, letaknya di seberang, tapi semuanya jalannya terputus, jadi Anda hanya bisa berkeliling villa dan mengambil jalan utama untuk sampai ke sana. Alhasil, villa di seberang danau itu langsung diisolasi. Semula ada beberapa villa di dekatnya, namun dibongkar karena tidak bisa dijual. Saya tidak tahu mengapa hanya ini yang tersisa. Saat itu, Zhang Bao masih bertanya-tanya, karena orang ini mengatakan dia adalah kakek Tuan Gu, bagaimana dia bisa diatur untuk tinggal di sini. Tapi Gu Chen benar-benar membelinya untuk ditinggali kakek baptisnya. Ini. Definisi rumah berhantu adalah untuk orang biasa di sekelilingnya. Mungkin jika memang ada sesuatu di rumah ini, dia akan bahagia, setidaknya dia tidak akan kesepian. Saya belum pernah mendengar bahwa keturunan lembah hantu akan takut akan hal ini. Meskipun ini adalah rumah berhantu, ini lebih baik daripada halaman tua di pinggiran kota. Namun, Chang Yunsan sama sekali tidak menyukai tempat ini, malah dia merasa rumahnya terlalu besar dan agak kosong. Awalnya, Zhang Bao dan yang lainnya merasa sedikit kedinginan saat memasuki ruangan, namun setelah Chang Yunsan membeli sejumlah uang kertas di samping rumah dan membakarnya, ruangan itu tidak lagi terasa seperti itu. Cepat, siapkan tungku untukku. Chang Yunsan duduk di kursi dan berkata dengan santai sambil menggendong kucing. Zhang Bao pun menyeka keringat di keningnya, oke. Akan segera dipasang. Setiap tungku harus ditempatkan sesuai posisi saya. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Jika Anda melakukan kesalahan, semuanya akan terjadi harus dilakukan lagi. Total ada 7 tungku, dan ketika masing-masing tungku dipindahkan dari halaman kecilnya, apinya tidak boleh padam. Sesuai dengan orientasi biduk, bahan obat dengan bahan utama Ganoderma api lucidum diseduh dalam tungku yang ditempatkan di tengah formasi. Obat mujarab yang dimurnikannya lebih murni dari yang dimurnikan Gu Chen. Daripada memurnikannya langsung dengan bahan obat, dia merebusnya terlebih dahulu lalu memurnikannya, yang berarti memeras semua nilainya. Saat ini, Gu Chen sedang berkendara dengan sepeda. Ketika kelompok melihatnya datang, mereka yang segera mulai malas menjadi sangat bersemangat, seolah ingin pamer di depan Gu Chen. Halo, Tuan Gu. Zhang Bao melihatnya pertama kali dan segera menyekat tangannya dan berteriak dengan hormat. Anggota kelompok lainnya juga meletakkan apa yang mereka lakukan, memandangnya dan berteriak dengan hormat, halo, Tuan Gu. Dapat dilihat bahwa di dalam hati orang-orang ini, citra Gu Chen berada di atas segalanya, bahkan lebih jadi dibandingkan Zhang Bao. Meskipun Zhang Bao sekarang adalah pemimpin dunia bawah tanah Jiangsu, orang-orang ini sebenarnya lebih mengagumi Gu Chen. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa kakak dari air yang mengalir adalah penguasa besi. Selama Gu Chen mau, dia selalu dapat menemukan seseorang untuk mengambil alih posisi Zhang Bao, wilayahnya, dan bawahannya. Bahkan jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Bao sekarang, jika Gu Chen ingin menghancurkannya dan menemukan seseorang untuk menggantikannya di masa depan, maka adik-adik ini secara alami hanya akan mendengarkan kata-kata dari kakak laki-laki tertua yang baru. Inilah kenyataan, inilah kekuatan, inilah mengapa Zhang Bao harus mendengarkan Gu Chen dalam segala hal, dan apa yang dia katakan harus dilakukan dengan hati-hati. Tanpa Gu Chen, dia mungkin hanya menjadi karakter yang tidak penting di jalan bawah tanah Jiangsu. Jalan Jiangsu juga tersebar, dan kecil kemungkinannya untuk bersatu kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu, biarkan Tuan Bao mengajakmu makan sesuatu yang enak nanti. Gu Chen memandang semua orang dan berkata sambil tertawa. Semua orang menjadi senang saat mendengar ini. Terima kasih, Tuan Gu. Gu Chen mengedipkan mata pada Zhang Bao, dan dia segera mengerti dan membawa saudaranya ke samping untuk melakukan sesuatu. Saya sudah mulai menyeduh obatnya. Anda bisa mengambilnya dalam beberapa hari. Saya perlu memurnikan obatnya menjadi ramuan, tidak bisa secepat itu. Chang Yunsan duduk di kursi dan melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Tampaknya luka yang dideritanya tadi malam seharusnya sudah hampir pulih sekarang. Benar saja, pemulihan cedera seorang master tidak sebanding dengan orang biasa. Oke, beritahu aku jika kamu sudah siap. Gu Chen mengangguk sembarangan dan berkata. Chang Yunsan juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres, mengapa kamu begitu tidak berdaya hari ini? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri? Beritahu kakek baptismu dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Hei, kamu bahkan tidak berani keluar rumah, dan kamu masih harus mengurus masalahku. Jika kamu punya waktu untuk berlatih lebih banyak, aku sangat takut kamu akan kehilangan kesabaran setelah puluhan tahun tidak berlatih. Gu Chen menatapnya dengan tatapan menghina.
Secara logika, sebagai keturunan lembah hantu, kekuatannya pasti berada di puncak dunia. Bahkan Feng Zhenghao bisa melukai Yuan Long saat itu. Mungkin terkait dengan kebiasaannya berdiam diri di rumah sepanjang tahun. Sebagus apapun mesinnya, jika tidak digunakan dalam waktu lama, akan menjadi berkarat dan tua. Seburuk apapun mesinnya, setiap hari akan berkarat. Lumasi dengan oli, maka akan cerah dan mudah digunakan. Ini mungkin alasan mengapa dia dan Yuan Long bertarung begitu lama di puncak gunung, dan tiba-tiba kehilangan setengah dari gerakan lawannya. Anak nakal, apakah kamu bertele-tele dan mengatakan aku sudah tua? Biar ku beritahu padamu, ketika kakekmu dan aku masih muda, dia pastinya adalah ahli terkemuka di ibu kota kekaisaran dan Hangzhou, dan dia juga seorang pria yang terkenal tampan. Tahukah kamu berapa banyak wanita yang bermimpi menjadi nenekmu? Jika aku meninggalkan negara ini, masih banyak wanita yang tinggal bersamaku terlepas dari keluarga mereka. Orang tua itu tersenyum sambil memegang tangannya. Muntah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Ya Tuhan, ini benar-benar kakek baptis yang aku akui. Dia bukan satu keluarga, dan dia bukan anggota keluarga yang sama. Aku belum makan siang. Apakah kamu ingin aku memuntahkan sarapanku? Gu Chen meringkuk bibirnya, kamu sangat hebat, maukah kamu dipukuli dan disembunyikan? Kamu hari ini agak aneh, apa yang terjadi? Chang Yunsan juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan cepat. Bersambung.